worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh kamu sudah dengar ini itu, ini itu, ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya, itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau. Orang disembuhkan, siarkan itu di gunung, oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan, war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satu paling jelas adalah, yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu. Tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan, akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani,
dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman, itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara, bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Selamat pagi. Kita bersyukur sama-sama satu kesempatan lagi kita boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan, membawa rasa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita dengan segenap hati, kekuatan kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru tiap pagi Tuhan. Kami bersyukur apapun musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami, dan Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu pagi hari kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau hadir melawat setiap kami, membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu melayakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bawa yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari wanita saja katakan, ku bawa kepadamu. Pria saja katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh, ku ingin Engkau menerima
hatiku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang mengalir dari dalam hati kami Tuhan, hanya bagimu. Ini korban syukur kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak, terima yang terbaik Tuhan, yang harus dan yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Tuhan, agungkan Yesus, Raja
Bagimu segala pujian kami, hormat kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari kami juga mau bawa bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta ya Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu, kami lepaskan damai sejahtera-Mu. Kami katakan shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Kami berdoa dipulihkan di dalam segala sesuatu Tuhan. Kami berdoa pada pembalikan keadaan terjadi buat bangsa negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa buat Pak Presiden kami Tuhan Bapak Jokowi. Bersama seluruh jajaran yang ada, Kau berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Sehingga boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan ke depan. Terima kasih Kau memberkati Tuhan. Seluruh tim dokter, tim medis yang ada berikan kekuatan. Berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa kami minta curahkan ya Tuhan. Hujan pertobatan dan keselamatan buat bangsa negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang mau bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau. Karena Tuhan Kau Allah yang bertatas pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari keluarga gereja sama-sama berkata, amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita lebih lagi. Oh, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa.
sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau selalu berada di sisi kami, Tuhan. Sumber kekuatan kami. Sama-sama, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Ambil lagi buat Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat kami, sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sahabat kami, Kau teman kami yang setia ya Tuhan. Bahkan di saat kami menjauh daripadamu, Roh-Mu yang mengejar setiap kami, menarik kami kembali mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik buat setiap kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat.
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari katakan sekali lagi sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh kau pikirkan tentangku, ya Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kembali buat anugerah Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh seiman dimanapun kami berada. Kami percaya inilah kami warga kerajaan-Mu, kami ingin dibentuk dengan firman-Mu. Kami siapkan hati karena kami percaya apapun wujud firman yang datang kepada kami, membuat kami semakin serupa seperti Kristus.
Tuhan urapi kami semua, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kita semua hari ini boleh sehat kuat karena kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan berkhotbah kepada kita tentang respon dan promosi. Saudaraku sekalian, saya sungguh meyakini bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita gerejanya untuk menjadi solusi bagi dunia ini. Kerajaan yang kita diami adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun, termasuk oleh pandemik yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudaraku, saya dan kita semua akan dipromosikan Tuhan masuk dalam dunia ini, ke area dunia yang sedang gelap, di mana di sanalah kita menjadi berkat, solusi bagi dunia, terang dan garam, sehingga semua problem-problem yang terjadi ini di dalamnya adalah firman Tuhan yang menjadi jawaban. Nilai-nilai kerajaan sorga yang kita tegakkan di sana. Saudaraku, promosi yang hendak Tuhan berikan bagi kita gerejanya adalah promosi yang bernilai kepada kerajaan Allah, kepada kekekalan. Unsur kerajaan sorga menurut kitab Roma adalah sebab kalau Allah memerintah dalam hidup seseorang, apa yang ia boleh makan, apa yang ia boleh minum, tidaklah penting. Yang penting bahwa orang itu menerima, menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala senior kita bahwa tahun 2020 adalah the year of emerging leaders. Memunculkan pemimpin-pemimpin baru. Dan tema bulan September ini adalah promoting, di mana di dalamnya ada involvement, ada keterlibatan, dan kemudian ada komitmen. Ada sebuah ikatan yang sungguh kuat antara kita dengan Tuhan. Saudaraku, bersiaplah menjadi pemimpin. Kita akan dipromosikan oleh Sang Raja. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita dipromosikan oleh Allah kita. Seorang profesor dari kepemimpinan bernama Robert Clinton mengatakan dalam Leader Emergence Theory mengatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, Allah memanggil kita semua untuk menjadi seorang pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita. Paling tidak kita memimpin, menguasai area di mana kita sedang berkarya. Menegakkan nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah komunitas kita, saudaraku. Dan kemudian seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya. Apa maksud ayat ini? Bahwa seorang manusia diberikan pasangan dan dia menjadi seorang pemimpin, yaitu laki-laki di dalam sebuah keluarga. Robert Clinton dalam teorinya menyebutkan ada 5 fase dasar pengembangan kepemimpinan. Yang pertama adalah fondasi yang berdaulat. Saudaraku sekalian, setiap orang ketika dilahirkan ke dunia, Tuhan berikan semua bahan, semua dasar kehidupan, seperti karakter, baik pengalaman buruk, baik pengalaman yang baik, potensi dititipkan Tuhan dalam diri seseorang. Setiap kita, saudaraku sekalian, punya potensi. Dan potensi ini yang harus kita kembangkan.
Itulah mengapa sangat penting jika seorang anak dari sejak kecil dia diberikan pelatihan-pelatihan potensi. Karakternya meniru orang tua. Karakternya itu melihat apa yang ada di sekitarnya. Dan saudaraku sekalian, akhir dari fase yang pertama ini adalah kalau orang itu bertobat dan terima Yesus, dia berespon kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka dia masuk dalam fase pertumbuhan batiniah. Pertumbuhan manusia batiniah. Di fase ini Roh Kudus memproduksi buah roh dalam hidup seseorang. Dia mulai bertumbuh secara batin. Dia mulai terlibat dalam pelayanan di gereja. Dia belajar tentang kepekaan, belajar tentang pengertian firman Tuhan. Dia belajar taat kepada otoritas. Dan juga Tuhan izinkan orang ini di fase ini memasuki ujian-ujian kehidupan. Ada teguran dari pimpinan, ada masa yang tidak enak, ada masa fase padang gurun. Dan mungkin disalah mengerti oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat manusia batiniah dan meluruskan motivasi hidupnya. Kalau dia berespon dengan benar, maka dia akan masuk dalam promosi yang selanjutnya, yaitu yang disebut dengan pendewasaan pelayanan. Dalam fase ini saudaraku sekalian, kehidupan seorang pemimpin terlihat dalam kaitannya dengan relasi sosialnya. Bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Dia mungkin akan bergesekan dengan orang lain, berespon terhadap sikap orang lain, ketemu orang-orang yang menyebalkan, ketemu orang-orang yang menyenangkan, yang dia rasa cocok dalam hidupnya. Semua pengalaman ini saudaraku sekalian menghasilkan, membentuk karakter agar serupa seperti Kristus dalam hidupnya. Karakter yang teruji inilah saudaraku sekalian yang akan memperkuat karunia-karunia dalam melayani. Dia dibentuk oleh Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada orang hebat melayani, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kalau karakternya tidak dibentuk, ini menjadi batu sandungan. Tuhan melatih kita di fase ini, pendewasaan pelayanan, agar kita memiliki karakter yang menyerupai seperti karakter Kristus. Kalau kita berespon dengan benar di fase ini saudaraku sekalian, kita mampu mengenal kelemahan diri, kita mampu mengenal kelemahan orang lain, kita bisa berespon dengan benar terhadap kelemahan diri dan kelemahan orang lain, kita akan masuk dalam fase yang keempat yang namanya pendewasaan kehidupan. Di area ini saudaraku sekalian, fokus pelayanan ditujukan ke arah yang makin tajam. Dia akan menemukan fungsi jawatan dalam dirinya. Apakah dia sebagai gembala, apakah dia sebagai seorang penginjil, apakah seorang rasul, apakah seorang nabi, atau dia seorang pengajar. Dia sudah mulai menemukan pelayanan yang spesifik yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Di antara jemaat warga kerajaan Allah Rock Pantai Indah Kapuk, saya meyakini ada di antara Bapak Ibu yang berfungsi sebagai gembala. Bisa memimpin komunitas, membalut hati yang luka. Atau mungkin ada seorang pengajar di antara kita yang memperlengkapi tubuh Kristus. Anda bisa mengajar dengan baik, mengajar orang lain dari firman Tuhan. Atau mungkin kita punya karunia nabi, jawatan nabi, di mana Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya. Dan kita memberikan pesan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Di area mana Tuhan sedang memfokuskan diri Anda untuk maksimal dalam kerajaannya? Saudaraku sekalian, ujian yang terbesar di area pendewasaan kehidupan adalah area kesombongan. Merasa dipakai Tuhan, merasa bahwa Tuhan begitu memakai dia luar biasa. Dan hati-hati dengan tantangan ini. Hati-hati dengan ujian di mana kita bisa merasa sombong dalam pelayanan kita. Kalau kita lulus terhadap pencobaan ini,
maka ketajaman dan pengaruh kita akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudaraku sekalian, kita ini berespon dengan benar kepada semua fase-fase di mana Tuhan sedang melatih kehidupan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Fase yang kelima saya sebut dengan konvergensi. Dalam fase ini secara jangka panjang Tuhan sedang menyiapkan Anda dan saya memasuki sebuah pemusatan atau integrasi. Dia sedang memimpin kita kepada tujuan akhir dari kehidupan kita. Dari destiny kehidupan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Menjadi serupa dengan citra Kristus, saudaraku sekalian. Dalam area ini kita digerakkan untuk memasuki peran yang sesuai dengan talenta kita, pengalaman kita, temperamen kita. Dan di area inilah kita menjadi orang yang ahli di area itu. Kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang yang menjadi solusi terbaik bagi dunia ini. Itulah sebabnya kalau iman kita adalah iman yang excellent, iman yang melampaui gunung, iman menyamai kepada kehendak Tuhan. Saya mengatakan ini tidak lagi berbicara tentang mujizat saja, tapi bagaimana hidup kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, warga kerajaan Allah, pemimpin akan mengalami ujian integritas dari satu fase yang awal sampai fase yang terakhir tadi. Hasil dari ujian integritas adalah pemimpin yang berhasil, pemimpin yang kuat, melayani Allah dalam ruang lingkup di mana Tuhan sedang tetapkan dia. Apakah Anda sedang bergerak dalam area pendidikan? Anda sedang ada di marketplace, dalam dunia usaha, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam di gereja, dimanapun Anda ditetapkan oleh Tuhan, Anda layak menjadi pemimpin kalau Anda mau dilatih dan kemudian dipromosikan oleh Tuhan di area itu. Tapi ingat saudaraku sekalian, promosi dari Tuhan akan selalu ada ujian, baik itu pengucilan. Kita mungkin mengalami krisis, kita mungkin mengalami sakit, kita mungkin mengalami aniaya. Kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, selama kita bergantung kepada batu karang yang teguh, kepada kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa, kita akan dimampukan tetap bertahan dan menjadi pengaruh yang besar bagi sekitar kita. Di ujung dari fase konvergensi, pemimpin yang sudah mantap ini, dia akan menciptakan pemimpin yang baru. Dia akan mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri aku. Dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Dia punya komitmen tidak menerus ada di area itu, tapi akan ada orang-orang yang baru. Generasi-generasi yang muda, yang siap untuk menggantikan hidupnya. Dia menjadi pemimpin yang aman. Dia merasa berbahagia kalau ada anak-anak rohani yang sudah muncul, yang akan menggantikan hidupnya kelak. Dan saya harus mengatakan, saya menemukan ini di lingkungan gereja kita, di keluarga Rock Ministry. Luar biasa. Kita ditetapkan Tuhan, dilatih Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu tetap ditegakkan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali di atas muka bumi ini. Saudara keluarga kerajaan Allah, jadi kunci utama promosi dari Tuhan adalah respon yang benar terhadap semua ujian. Saya akan bacakan ayat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari ayat ini saudaraku sekalian, Tuhan mengatakan bahwa kebesaran seseorang itu ditentukan oleh karakter, bukan oleh prestasi, bukan oleh pencapaian. Karena Lukas mengatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku sekalian, waktu Tuhan mengatakan Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku, apa yang Tuhan lihat dalam diri Daud? Bagaimana Tuhan mengukur hati Daud, saudaraku? Bagaimana Daud memberikan respon yang baik terhadap semua ujian yang datang ketika Tuhan menetapkan, memimpin dia kepada sebuah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Saya menyebutnya dengan 4 S. S yang pertama adalah salah. Ketika Daud melakukan kesalahan, saudaraku, Daud memiliki hati yang bertobat. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekalian ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dosa di hadapan Tuhan? Mari kita meniru Raja Daud. Yang dia lakukan adalah ketika Daud ditegur akan dosa-dosanya, setelah dia berselingkuh dan melakukan pembunuhan, Daud tidak menyembunyikannya. Ketika Nabi Nathan datang menegur Raja Daud, yang Daud lakukan tidak mencari-cari alasan. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudaraku, kalau Bapak Ibu tahu cerita ayat ini, apakah Daud betul-betul bertobat dari semua kesalahannya? Bertobat dari dosa perselingkuhan dan dosa pembunuhan? Ya. Dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4 di sana diceritakan ketika Daud sudah tua, di tahun-tahun terakhir dia memerintah, dia tidak dapat tidur nyenyak. Jadi pegawai-pegawainya mencarikan dia seorang gadis yang sangat cantik untuk membantu menghangatkan tidurnya. Alkitab mencatat, Daud tidak menyentuh perempuan itu sampai di hari matinya. Artinya apa? Dia ingat, cukup sekali saja aku melakukan dosa itu. Cukup sekali saja aku melakukan dosa kenajisan itu. Dan dia berubah, dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dia seorang raja yang perkasa, punya otoritas. Tapi kekuatan, kuasa otoritasnya dia tidak lakukan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana dengan engkau hari ini saudaraku? Kalau engkau melakukan kesalahan, ada kegagalan, ada dosa yang engkau lakukan. Maukah engkau berubah dan tidak mau melakukan kesalahan itu lagi ketika firman Tuhan datang kepadamu? Kalau engkau mau, engkau akan mudah dipromosikan oleh Tuhan. Yesaya 59 mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan kita ialah segala kejahatan kita. Jadi saudaraku, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kesalahan, miliki hati yang bertobat. Yang kedua, saya sebut dengan S yang kedua adalah stres. Daud memiliki hati yang percaya ketika dia mengalami stres atau kesesakan dalam hidupnya. Mazmur 118, 5-6 dia berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, warga kerajaan Allah, apa responmu ketika mengalami stres, ketika mengalami kekecewaan, ketika mengalami yang namanya kekesalan hati? Apa yang kau munculkan dalam hidupmu? Apa engkau bereaksi negatif, engkau berespon dengan positif, atau kemudian engkau mencari Tuhan? Orang yang stres, dia membutuhkan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 62 mencatat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Stres yang tidak diselesaikan akan mengganggu kita. Akibatnya fatal juga, akan mengganggu dan melukai orang lain dari perkataan-perkataan kita. Perkataan yang tajam, yang pada tempatnya saja itu orang tidak nyaman. Apalagi perkataan yang menyakitkan, kita tembakkan secara membabi buta. Itu akan melukai banyak orang di sekitar kita. Yang Daud lakukan ketika dia kesepian dan ketika dia stres adalah dia datang di hadirat Tuhan. Dia butuh jamahan Tuhan. Dia butuh sentuhan tangan Tuhan. Kenapa orang bisa stres? Kenapa orang bisa kesepian? Karena kita merasa kita menjalani hidup seorang diri saja. Tapi ketika datang kepada Tuhan, kita merasakan Tuhan memeluk hidup kita. Kita bisa melihat ke depan itu dengan mata yang tegap, dengan kepala yang tegap, melihat ke depan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan sedang siapkan bagi kita gereja Tuhan. Jadi responi dengan baik setiap stres, depresi, ataupun tekanan-tekanan hidup yang sedang menimpa kita dengan mencari hadirat Tuhan. S yang ketiga adalah service. Waktu Daud diminta melayani, Daud memiliki hati hamba. Saudaraku, sebelum menjadi raja, Daud ini punya 2-3 ekor domba. Dia melayani domba-domba, menggembalakan 2-3 ekor itu dengan setia. Dan suatu kali ketika Samuel mengurapi dia menjadi raja, dia tidak langsung duduk di istana, saudaraku sekalian. Tetapi dia tetap menggembalakan 2-3 ekor domba yang papanya Isai punya. Dia tetap setia di sana. Dia menunggu waktu Tuhan sampai satu saat dia kelak sampai di istana. Suatu ketika kakak-kakaknya sedang berperang melawan Goliat orang Filistin. Dan papanya Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya yang sudah kelelahan mungkin berperang. Dan dia mengatakan, iya Pak. Apa yang dilakukan? 2-3 ekor domba dititipkan ke penjaga. Dan dia pergi ke medan peperangan mengantarkan makanan. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Dia tidak menggerutu. Dia mengerjakan 2 hal yang sepele itu dengan penuh tanggung jawab. Dan saya sebut adalah mentalitas seorang raja. Selain itu saudaraku, dia juga mampu bermain musik, bermain kecapi di depan seorang raja yang hendak membunuh dia. Dan dengan karakter Tuhan, dengan karunia Tuhan yang dia punya, iblis dari hidup Saul itu keluar, saudaraku sekalian. Anda seorang anak raja, jangan suka mengeluh, jangan suka menggerutu. Engkau punya Tuhan yang dahsyat, saudaraku sekalian. Engkau punya raja yang besar yang memiliki semua alam. Engkau tidak akan ditinggalkan. Engkau akan dipelihara dengan sempurna. Mazmur 119 ayat 10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Kalau engkau bisa melayani anak-anakmu, bisa melayani suamimu, engkau bisa melayani istrimu, engkau bisa melayani orang-orang yang
berkekurangan di sekitarmu, lakukan dengan segenap hati. Hati hamba atau setinggi apapun jabatanmu hari-hari ini. Engkau seorang bos, engkau seorang pemimpin. Tuhan minta engkau memiliki hati hamba dan mentalitas seorang raja. Setia dengan semua yang Tuhan percayakan. Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Yang keempat, S yang keempat adalah sukses. Sukses. Apa respon Daud terhadap kesuksesan yang dia terima? Yang dia lakukan adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Mazmur 75 ayat 6 sampai ayat 8 berkata, janganlah mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat. Dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dari pengalaman Bani Asaf ini saudaraku, kita bisa melihat ada sebuah keyakinan yang teguh. Bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita. Mengikuti semua proses-proses dari Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari sebuah komitmen. Keterlibatan kita dalam area-area yang Tuhan percayakan. Mungkin engkau berkata hari-hari ini, aku tidak punya apa-apa. Aku punya keterbatasan ini. Aku tidak pandai bicara. Aku gagap, aku gugup kalau ketemu orang. Aku kurang percaya diri. Saya harus mengatakan, kalau Roh Kudus menguasai engkau, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud tetap rendah hati ketika dia sudah ekspansi. Wilayah Israel dan Yehuda makin besar. Semua bangsa-bangsa tunduk kepada Israel dan Yehuda. Tetapi di akhir hidupnya, dia dapat finishing well. Dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Ada kelemahan, ada catatan-catatan kegagalan. Tapi tadi kata Lukas dalam Kisah Rasul, aku mendapati Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Saudara keluarga kerajaan Allah, di akhir khotbah ini saya harus mengatakan, fokuslah kepada kesetiaan Tuhan. Fokuslah kepada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita berespon dengan baik terhadap semua ujian-ujian, proses-proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Pandemi ini menjadi akademi bagi kita. Kesulitan ini menjadi sukacita bagi kita. Kekurangan di masa pandemi menjadi batu loncatan bagi kita, bagi rohani kita untuk makin bersemangat, berkarya bagi Sang Raja. Siapkan dirimu untuk siap dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Tuhan akan memakai kita. Tuhan dengan sukacita memakai Anda dan saya untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Saya sungguh meyakini bahwa ada kuasa ketika kita bersatu sehidangan dengan Tuhan. Kita beroleh kekuatan, beroleh hikmat untuk dipromosikan oleh Tuhan. Menjadi terang, kita menjadi solusi bagi dunia ini. Persiapkan roti, persiapkan anggur di rumah masing-masing. Saya percaya kalau kita siap dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang rindu akan lawatan dan jamahan Tuhan, kuasa kematian Kristus sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan semangat yang sedang patah. Haleluya.
bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Angkat roti di tangan kanan kita, saudaraku sekalian. Ingat pengorbanan Kristus. Ingat tubuhnya yang disesah, dipukul, dihajar. Agar kita semua beroleh hikmat yang baru. Agar kita semua boleh beroleh kekuatan yang baru. Menghadapi hari-hari yang akan datang. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Ingat darahnya yang menebus kita. Darahnya membuat kita berharga. Darahnya mengembalikan masa-masa yang hilang, digantikan dengan masa depan yang cerah. Promosi-promosi yang baru Tuhan limpahkan bagi kita, warga kerajaan Allah. Sesudah makan Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah cawan di tangan kanan kita ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersuka cita Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang bekerja, mereka sedang beraktivitas atau sedang berlibur di rumah. Kami percaya penyertaan Tuhan melimpah atas mereka. Dijauhkan dari semua sakit penyakit, dari mara bahaya. Dan kami percaya tangan Tuhan yang perkasa menopang kehidupan mereka senantiasa. Keluar masuk mereka dijagai dengan sempurna. Berkati para suami-suami, berkati para istri, anak-anak rukun di rumah. Mereka menikmati sorga di rumah tangga mereka. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan nyata atas seluruh umat-umat Tuhan. Mereka kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka bertekun dalam doa, bersuka cita senantiasa. Saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menguasai hati pikiranmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terpujilah